Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap mengagungkan nama-Mu, karena kami tahu Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Engkau Allah kami yang besar ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Kami beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, mengucapkan syukur kami kepadamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang hebat. Kiranya Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang memberkati hidup kami di dalam setiap kesulitan-kesulitan kami ya Tuhan. Engkau yang merangkul kami ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami ya Tuhan di dalam setiap hidup yang kami jalani. Saat ini kami siap memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran-Mu yang hidup, yang bisa memerdekakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Hanya nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya Tuhan, tahun yang baru kiranya Engkau yang menyertai hidup kami terus Tuhan. Engkau yang memberkati setiap apa yang menjadi langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan segala dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkah
pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya, haleluya, perkatakan iman kami ya Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan segala dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan. Ku mau setia kan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, hanya Yesus yang menemani dan memberkati, menaungi kita apapun keadaan yang kita alami. Terpujilah nama Tuhan. Satu sobatku, namanya Yesus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, hanya Dia, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Serukan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Kami tahu ya Tuhan, kami perlu Kau dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lalui, apapun
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ya benar Tuhan, kami perlu Kau Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin Tuhan masih menjaga, melindungi saudara. Selamat bergabung dalam online service hari ini. Saya Boris Manurung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami hari ini menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu ini berdoa, biarlah Engkau mengurapi dan Engkau yang berbicara bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Dan biar kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu mengubahkan lewat pemberitaan firman-Mu dan juga nama Tuhan dimuliakan. Kami siap terima firman-Mu Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dalam topik tujuan hidup. Ya, tujuan hidup dari kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Sudah tahukah bahwa kita mesti tahu nih apa tujuan hidup kita? Nah, saya megang mic ini saudara ya. Kalau saya mau tanya ini mic ini untuk apa diciptakan? Tentu untuk
pembesar suara gitu ya, untuk suara saya bisa ditangkap, kemudian direkam, kemudian juga nanti akan bisa disiarkan gitu. Tapi ini mic juga bisa loh, kalau misalnya saya lagi mau ganjel pintu, saya ganjel tuh pintu karena pintunya nggak bisa ditutup gitu ya, nggak bisa ditahan terbuka. Saya bisa berguna juga untuk ganjel pintu. Atau mungkin saya lagi ngelihat ada ular jalan, saya mau pukul tuh ular, bisa saya pakai ini, saudara. Jadi ini diciptakan sebenarnya untuk menangkap suara saya, untuk bisa direkam, untuk hari untuk direkam gitu saudara. Tapi ini juga bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sebenarnya bukan tujuannya ini diciptakan gitu. Kadang-kadang kita jadi salah gitu. Kita melakukan pekerjaan, melakukan panggilan kita, seakan-akan itulah yang memang Tuhan mau kita lakukan, karena gitu aku toh berguna kok di situ. Aku memang punya talenta di situ, betul saudara. Saya nggak menyangkali bahwa talenta itu atau apa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, disitulah kita berguna, memang betul. Tapi belum tentu, saya mau katakan saudara. Karena tadi saya kasih contoh barusan bahwa mic ini bisa digunakan untuk yang lain yang sebenarnya bukan tujuannya untuk diciptakan gitu saudara. Jadi hari ini kita mau belajar itu. Dengar baik saudara, saya berdoa. Waktu mempersiapkan ini juga saya berdoa supaya kita mendengar dan kita mengerti dan mencari tahu tujuan hidup kita. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu gitu ya, bahwa kita ini kan diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, karena Dia yang menciptakan, tentu setiap pencipta itu menciptakan sesuatu itu dengan tujuan kenapa Dia menciptakan gitu. Jadi ketika Allah menciptakan saudara dan saya, ada kerinduannya. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, ada kerinduan Allah, yaitu untuk bersama-sama dengan ciptaannya gitu. Tapi kan kejadian demi kejadian kita tahu dalam Alkitab menceritakan manusia jatuh ke dalam dosa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kerinduan Allah itu tetap ada. Saya bacakan firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 saudara. Beginilah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat yang favorit saudara, di Natal juga sering sekali diucapkan ayat ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Tuhan Yesus datang? Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tujuannya untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa saudara yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sampai keturunan semua manusia, dosa memisahkan manusia dari Allah. Dan kerinduan Allah apa? Kerinduan hati Allah adalah untuk kembali bersama-sama dengan anak-anaknya, untuk kembali bersama-sama dengan ciptaannya. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 19-20. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus saudara ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ada kasih karunia kepada kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk mendamaikan manusia, mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Dan Rasul Paulus bilang begini, bahwa Ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada saya, kepada kita semua. Supaya apa? Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, perhatikan saudara, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu kerinduan Allah, bahwa saudara dan saya didamaikan gitu ya dengan Allah. Saya mau masuk ke sini dulu saudara. Kita pikir tujuan hidup gua apa, panggilan hidupku apa ya gitu. Tapi kita harus mengerti hatinya Allah terlebih dahulu. Karena itu kerinduan Allah untuk manusia didamaikan dengannya. Kalau kita tahu kita ciptaan Allah, saya yakin, percaya, dan Alkitab menjamin itu, bahwa kerinduan Allah itu untuk kita juga mempunyai kerinduan yang sama saudara. Seperti Rasul Paulus katakan, dia mempercayakan berita pendamaian itu, the word of reconciliation, kepada kita. Jadi hidup kita ini, pertama, kita harus berdamai dengan Allah. Berikutnya kita harus menjadi alat Tuhan untuk berita pendamaian itu. Tapi kan itu tugas pendeta, Pak Boris. Pastor Boris itu tugas-tugas orang yang itu adalah kerinduan hati kita, saudara. Kalau saudara tahu
bahwa bertemu dengan Kristus itu harta terpendam, harta yang luar biasa. Masa sih disimpan sendiri? Saya punya anak-anak, saya berdoa setiap hari saudara. Saya ceritakan tentang firman Tuhan. Sebisa saya setiap ada waktu saya cerita. Supaya apa? Karena saya tahu saya akan bersama-sama dengan Kristus selamanya didamaikan. Tentu saya mau orang-orang yang saya kasih juga bersama-sama dengan Kristus. Itu kerinduan Allah dan itu seharusnya kerinduan kita. Dan saya mau kutip lagi ayat Matius 28, 19-20 saudara, ayat yang kita sebut dengan amanat agung, the Great Commission. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena itu kerinduan Allah. Kenapa saya mau ngomong ini dulu saudara, tentang tujuan hidup? Karena begini, kalau kita nanti ngomong mengenai tujuan hidup kita, apapun panggilan hidup kita dalam kehidupan ini, keren apa enggak keren, bagus apa enggak bagus, kaya apa enggak kaya, berhasil apa enggak berhasil, kalau tujuan yang ini, yang kerinduan Allah sendiri enggak tercapai, kagak ada gunanya. Tuhan itu sendiri ngomong, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kau jiwamu terhilang? Gak ada gunanya saudara. Hidup ini 70-80 tahun, mungkin ada yang 100 tahun, that's it. Habis itu apa? Kekekalan. Dan cuma 2 gendangnya Alkitab bilang, sorga atau neraka selama-lamanya saudara. Jadi kerinduan Allah itu apa? Kerinduan Allah itu adalah untuk anak-anaknya, untuk manusia didamaikan dengan Tuhan. Itu tujuan paling tinggi gitu. Tapi ya sudah Pak Boris, kalau sudah percaya Yesus ya udah gimana? Nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ada ayatnya juga gini saudara ya, di Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu saudara dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi setelah kita percaya sama Yesus, didamaikan kepada Tuhan Yesus dengan Allah, kita itu dipanggil saudara. Ada tujuan untuk hidup kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Wow. Jadi selama hidup di dunia ini, kita itu dipanggil Tuhan. Kalau saya menyebutnya ini panggilan agung. Kalau tadi amanat agung gitu ya. Panggilan agung kita adalah menjadi seperti Kristus. Panggilan-panggilan yang lain nanti yang kita akan bahas sebentar. Entah menjadi pendeta, jadi pengusaha, jadi guru, jadi artis, jadi orang terkenal gitu. Jadi apapun itu saudara, semuanya itu memang kita tekunin sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Tapi ini harus mendukung panggilan agung ini, yaitu menjadi seperti Kristus. Kembali lagi, kalau amanat agung tadi ya, kita bisa punya segala, dapat segala, tapi kalau kita nggak masuk ke kekekalan, nggak ada gunanya gitu. Apapun panggilan khusus kita, kalau panggilan agung ini yang saya sebut tadi itu, kita nggak menjadi seperti Kristus, bahkan menjadi tipe yang lawan Kristus, anti Kristus, atau tipe si jahat saudara, kagak ada gunanya juga gitu saudara ya. Jadi kalau saya mau kutip untuk sebagai gambaran umumnya mengenai tujuan hidup kita, tujuan agung kehidupan kita, saya banyak belajar dan mengajar juga tentang purpose driven life oleh Rick Warren gitu saudara ya. Kalau di situ jelas kira-kira mengenai tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang diciptakan di bumi ini. Yang pertama, kita itu direncanakan oleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah Allah. Bahkan semua yang diciptakan Tuhan dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan itu diciptakan dalam bahasa Inggris lebih enak, for his pleasure. Sesuai kehendaknya dan keinginannya Tuhan gitu. Itu kerinduan Allah. Panggilan kita itu kita menjadi penyembahnya. Saudara. Apapun yang lain kita lakukan, kalau Rick Warren bilang bahwa apapun yang kita lakukan dan itu menyenangkan Tuhan, itulah penyembahan kita. Penyembahan ya ada praise and worship kita sebut, ada nyanyian, pujian, ada mazmur, itu betul. Tapi secara garis besar kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, perkatakan, pikiran dan itu menyenangkan hati Tuhan, that is your worship. Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Dan kita dipanggil, Yohanes 1:12, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi warga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Setiap orang yang percaya, Yohanes 1:12,
diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Bapa kita yang punya segalanya. Artinya, dengan mengetahui itu, kita dipanggil dan bersikap hidup sebagai anak-anak Allah. Tingkah laku kita harus sebagai anak-anak Allah. Apalagi panggilan tujuan hidup kita. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tadi kita baca ayatnya, saudara, Roma 8:29. Tujuan hidup kita adalah, tujuan agung itu menjadi seperti Kristus. Cara berpikir kita, berkata, cara kita memandang, hati kita hari lepas hari harus menjadi seperti Kristus. Apalagi tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah juga untuk melayani Allah. Kita itu orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk melayani Allah. Melayani sesama. Dan tujuan hidup apa lagi, saudara ya? Tujuan hidup adalah untuk suatu misi. Tadi kita baca Matius 28. Misi untuk menjangkau orang lain. Ini banyak sebenarnya, tujuan agung tuh banyak gitu, saudara. Tapi yang memang kita cari hari-hari ini, orang yang tanya adalah tujuan hidupku ngapain sih? Jadi apa sih di dunia ini? Aku cocoknya nggak jadi artis ya gitu ya. Atau cocoknya nggak aku jadi hamba Tuhan pendeta gitu ya. Itu tujuan-tujuan yang menurut saya itu memang penting banget dan itu harus kita cari. Jadi pertanyaannya begini. Apa sih tujuan hidup saya atau panggilan hidup saya selama saya ada di bumi ini? Udah jelas tadi kita bahas bahwa tujuan hidup kita nanti kekekalan adalah di sorga bersama Tuhan Yesus. Caranya untuk nanti kekal bersama dengan Allah adalah percaya akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Barusan kita rayakan Natal, dia datang untuk apa? Dia datang untuk nanti mati di kayu salib. Mengangkat dosa kita, kita didamaikan, kita baca tadi, kita didamaikan saudara dengan Allah, haleluya. Itu tujuan nanti. Tapi selama di bumi ini apa? Nah, ada tadi kita sebut panggilan amanat agung ya. Ada panggilan agung kita. Tapi adalah panggilan-panggilan khusus kita memang. Dan ini bisa lebih dari satu. Contohnya, saudara bisa panggilan sebagai seorang ayah. Gitu ya. Tujuan sebagai orang ayah, sebagai seorang mama, sebagai suami istri, sebagai mungkin pemimpin perusahaan, sebagai mungkin pengerja, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, bisa macam-macam saudara. Mungkin ada panggilan sebagai artis, bisa saja. Gitu ya. Panggilan sebagai seniman, bisa saja saudara. Tapi pertanyaannya kan gini, Pak Boris, gimana saya tahu tujuan hidup saya? Pertanyaan yang lagi, kalau saya nggak tahu gimana, saya menjalani apa yang ada gimana. Tapi saya nggak ngerti apakah itu tujuan hidup saya apa enggak gitu. Atau mungkin saya mencoba A gagal, coba B gagal, coba C gagal, coba D gagal. Jadi tujuan hidup saya yang bagaimana gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam gitu ya, gagal itu kadang-kadang orang pikir itu bukan tujuan. Saya kadang-kadang berpikir saudara ya, kadang-kadang gagal itu bagian dari tujuan gitu. Bukan artinya Tuhan merencanakan kegagalan, karena Alkitab bilang bahwa rancangan Tuhan atas kita rancangan damai sejahtera. Cuma kita selalu berpikir kalau orang sudah sukses, dia pasti udah mencapai tujuannya. Belum tentu gitu. Saya sukses nih sampai ke Bandung. Ya, kamu bukan tujuannya ke Bandung, bro. Tunjuknya ke Jogja gitu. Oh, iya ya. Gitu. Mengerti dulu dong apa tujuannya. Baru sampai ke sana. Dan pertanyaan orang kan, bagaimana Pak saya tahu tujuan hidup saya? Cuma ada dua sih saran yang bisa saya sampaikan saudara. Yang pertama adalah, kita harus tanya sama yang menciptakan kita. Gitu. Ya tanya sama Tuhan. Oh Tuhan jawab ya? Oh iya Tuhan jawab saudara. Tapi saya kan orang biasa, bukan orang pelayanan, bukan orang gereja, bukan orang yang suka baca firman Tuhan. Kalau saya tanya Tuhan jawab, iya Tuhan jawab saudara. Nggak ada tuh di ayat Alkitab bilang, tanyalah gitu ya. Tapi kamu kalau bukan pejabat pendeta, jangan tanya gitu ya. Enggak saudara, orang siapapun boleh tanya sama Tuhan. Ada ayatnya tuh di Yeremia 3:3. Tuhan bilang begini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita nggak tahu hal sesuatu, tanya Tuhan saudara. Kadang-kadang kita mau tanya Tuhan sih memang, tapi takut tanya. Kenapa? Takut dijawab. Ada tuh, kita itu nggak mau tanya Tuhan bukan karena kita
takut Tuhan nggak jawab, tapi karena takut Tuhan jawab gitu. Karena kita nggak mau jawabannya nggak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya begini saudara ya, itu cewek pasanganku nggak Tuhan ya, cocok nggak dia? Tapi kita nggak mau tanya Tuhan, udah jalan aja udah cocok nih gitu. Kita nggak mau tanya kenapa, takut Tuhan jawab bukan gitu. Atau kerjaan itu ya, aku ini cocok nggak nih? Aku kesana Tuhan, kayaknya ada lowongan nih, kayaknya ada tanda-tanda lampu hijau aku masuk ke sana nih. Tapi mau konfirmasi Tuhan, tanya Tuhan, mau puasa tanya tentang itu nggak mau gitu. Udah ini udah cocok, udah enak di hati gitu ya, ada damai sejahtera gitu saudara. Kadang-kadang kita nggak mau tanya kenapa, takut dijawab Tuhan bukan gitu. Karena hati kita udah nempel di sana. Tapi yang saya tahu Alkitab berkali-kali berkata, carilah Tuhan, pasti engkau akan menemukan. Tanyalah, pasti akan dijawab. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Jadi kalau saudara dan saya mau tahu tujuan hidup saya apa ya? Ya tanya sama yang menciptakan gitu. Sama seperti mikrofon tadi gitu. Karena saya tahu nggak perlu tanya penciptanya, tapi semua orang udah tahu, it's a common sense gitu. Ini untuk pembesar suara, untuk perekam suara, untuk menangkap suara saya saudara. Jadi kita tanya sama Tuhan. Tapi Pak Boris, saya tahu ada orang yang bilang, saya udah tanya Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan nggak jawab. Ya jawab Tuhan macam-macam sih saudara ya. Dia bisa jawab dengan cara firman Tuhan. Dia bisa secara audible voice ngomong sama saudara. Bisa lewat mimpi. Saya berkali-kali gitu ya Tuhan jawab lewat mimpi. Ada kadang-kadang seperti dengar suara Tuhan. Ada konfirmasi di hati, impresi di hati gitu ya. Ada lewat hamba Tuhan. Ada lewat firman Tuhan, macam-macam saudara. Tapi memang ada juga yang sepertinya nggak dijawab. Nggak tanda apa-apa. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari Tuhan sedang menjawab dengan apa yang kita kerjakan. Contohnya begini. Kita mau meeting gitu ya, saudara mau meeting, mau rapat gitu. Tuhan tuntun jalanku. Selalu tanya Tuhan apa yang harus saya ini. Tapi gak kita dengar memang suara Tuhan. Bilang A atau B atau C atau D. Tapi karena kita berharap terus sama Dia. Dan kita coba pikirkan yang terbaik. Tahukah saudara? Kadang-kadang Tuhan bisa bekerja lewat pikiranmu, mengarahkan pikiranmu, mengarahkan pikiranku, mengarahkan jalan kita gitu. Bahkan mengarahkan perasaan kita. Tahukah saudara, Alkitab juga bilang bahwa Dia yang mengerjakan keinginan dan kehendak dalam hati kita. Jadi selalu arahkan sama Tuhan. Walaupun mungkin saudara belum menjawab. Tapi belum mendengar jawaban Tuhan. Tapi just do whatever you do. Lakukan apa yang saudara kerjakan sekarang. Sambil menjalaninya saudara berserah. Akui Dia dalam jalanmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kemampuan bagi kita. Seringkali kita bisa lihat dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Talenta gitu saudara ya. Itu bisa menjadi arahan apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya kalau saudara yang pintar bermain musik tentu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di situ ya. Saya baca ayatnya itu Matius 25 ini bicara mengenai talenta ayat 14-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta dan seorang lagi 2, yang seorang lagi 1 masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Haleluya. Masing-masing sesuai kemampuannya saudara. Jadi kita tanya Tuhan, tapi kita lihat juga Tuhan bekerja lewat diri kita. Ada kemampuan yang Tuhan berikan. Gali itu. Jangan seperti yang 1 talenta dia kubur, dia gak apa-apain saudara. Tapi gali itu. Ada panggilan juga dari situ saudara. Sehingga kita tahu tujuan hidup kita saudara. Dan Tuhan pasti bekerja lewat itu. Tapi pertanyaannya kan gini. Tujuannya apa sih Pak? Supaya tujuan hidup saya itu tercapai atau gak tercapai, apakah itu yang menjadi penting? Orang bilang sih penting, ada yang bilang gak penting, ada yang kurang penting. Tapi saya mau kasih tahu saudara ya, panggilan tujuan hidup kita itu sebenarnya hanya alat, tools. Selama di bumi ini. Karena yang Tuhan inginkan bukan hal itu yang tercapai, tapi kita jadi bagaimana secara diri. Tadi kita bahas panggilan agung kita itu untuk menjadi seperti Kristus. Jadi semuanya itu kehidupan kita ini, itu kita sedang dipakai Tuhan dan sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Itu tujuan utamanya.
Karena kalau tujuan kita tercapai di bumi ini, tapi kita nggak menjadi seperti Kristus, menurut Alkitab nggak ada gunanya, saudara. Jadi yang penting itu apa? Bagaimana kita menjadi secara karakter di hadapan Kristus. Dan kalau itu pun sudah tercapai, doa saya supaya kita dibentuk semakin seperti Kristus. Memang setiap panggilan tujuan hidup kita yang spesifik akan berarti hal kalau itu mewujudkan panggilan agung yang tadi saya sebut, saudara. Dan saudara harus tahu, panggilan dan tujuan hidup kita bisa saja berubah. Ada orang yang tadinya dipanggil Tuhan dalam pelayanan sebagai ini, bisa bertambah, bisa berganti, bisa berubah, saudara. Karena yang Tuhan mau bukan itu. Kalau saudara bilang, saya supaya punya banyak perusahaan, itu perusahaan Tuhan yang berikan. Saya punya banyak pelayanan Tuhan yang berikan. Tapi yang Tuhan mau bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang di sekitar kita yang kita layani, saudara. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Jadi tujuan hidup kita itu di bumi ini kita lihat, kita tanya Tuhan, kita jalani. Tapi yang pasti kita harus menggenapi panggilan, tujuan yang agung tadi, saudara. Melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi seperti Kristus, masuk dalam kerajaan keluarga Allah gitu. Dan saya mau baca ini, tadi kan amanat agung, perintah agung, panggilan agung. Saya mau baca mengenai perintah agung ini, saudara ya. Yaitu Matius 22, 37, 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada perintah agung juga. Artinya gini, semua amanat agung, semua panggilan hidup, panggilan agung, panggilan spesifik dalam hidup kita itu yang kita mau lakukan tuh, itu harus apa? Alkitab bilang harus dimotivasi dan harus dilakukan dengan cara perintah agung. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gak ada ceritanya pendeta atau hamba Tuhan demi menjangkau orang, tapi melupakan orang di dekatnya, melupakan keluarganya. Atau melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan untuk mencapai visi atau tujuan yang mungkin Tuhan yang berikan, saudara. Cara dan motivasi kita harus sesuai dengan perintah agung itu, saudara. Di atas semuanya, apapun tujuan hidup saudara, apapun panggilan hidup saudara, kita perlu cari, perlu definisikan, perlu kejar gitu ya, perlu rencanakan. Tapi kita harus melakukannya, mengejarnya dengan kasih kepada Tuhan. Dengan cepat, saudara ya, apa yang membuat tujuan hidup kita gagal? Yang pertama, kita tidak tahu dan tidak mengerti tujuan hidup kita. Makanya perlu tanya Tuhan, tadi saya sudah bahas. Mungkin tahu, tapi tidak membuat rencana dan usaha. Tahu nih, tapi males, gak ngerjain. Makanya perlu tuh resolusi tiap tahun tuh, rencana itu perlu, kita merencanakan perlu, saudara. Atau tahu, tapi lebih memilih tujuan lain. Lebih enak deh, gua sih dipanggil jadi pendoa gitu. Tapi lebih enak jadi WL, dilihat orang gitu ya. Jadi mengejar panggilan hidup orang lain, bukan hidup sendiri gitu. Atau mungkin tahu dan berencana, tapi tidak dengan cara yang Tuhan mau. Atau hidup dalam dosa, atau punya agenda lain selain agenda Tuhan. Gitu. Jadi balik lagi kita harus nempel sama rencana Tuhan. Kalau tujuan gagal, apa yang bisa kita lakukan? Ya cuma satu, saudara. Bertobat dan kembali ikutin firman Tuhan. Di kitab Yeremia dikatakan dengan jelas, kalau tentang tukang periuk, saya baca aja saudara ya. Ya saya disuruh pergi ke tukang periuk gitu. Tuhan suruh, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tanahnya itu rusak, perhatikan saudara, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Haleluya. Artinya apa? Kalau ada tujuan kita gagal, datang sama Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan, saudara.
Tuhan bisa memperbaiki, Tuhan bisa bikin baru, Tuhan bisa ganti. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memperbaiki, Tuhan sanggup mengembalikan, Tuhan sanggup meneruskan. Yang sebelumnya udah gagal diteruskan sama Tuhan. Supaya tujuan hidup kita bisa kembali digenapi, saudara. Sebagai penutup sebelum kita berdoa, Tuhan itu sayang sama saudara dan saya. Apapun tujuan hidup kita, kita harus tanya Tuhan, betul. Kita harus kejar, kita harus rencanakan. Tapi pastikan saudara bahwa kita nempel terus sama Tuhan. Kita terus mau jadi seperti Kristus, seperti Tuhan kita. Apapun yang kita kerjakan, biar namanya dimuliakan. Apapun keberhasilan kita mencapai tujuan hidup kita, pastikan bahwa kita memegang Tuhan dan kita dipegang Tuhan, saudara. Haleluya, saya mau berdoa buat saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak kami bergumul mengenai tujuan hidup kami. Kadang-kadang kami tahu, kemudian kabur lagi, atau kami nggak tahu Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka bisa mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika mereka menemukan Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan kehendak-Mu atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini, kami tahu itu kehendak-Mu. Kami tahu itu rencana Tuhan. Kami tahu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Dan biar nama-Mu selalu dimuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Amin. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Boris Manurung. Sungguh firman yang sungguh memberkati kita semua. Oleh sebab itu, mari kita tetap mendapatkan berkat-berkat rohani melalui ibadah online pada channel YouTube GBI Jelambar Timur pada hari Minggu pukul 8 pagi untuk ibadah anak dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Dan bagi jemaat yang ingin berdoa syafaat, dapat langsung datang ke gereja pada hari Kamis pukul 16.30 sore dan ibadah ini diikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat langsung transfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat scan barcode pada layar berikut ini. Demikian pengumuman pada hari ini. Tetap mengikuti perintah agung Tuhan Yesus dan tetap berjuang menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kiranya berkat dan anugerah Allah menyertai kita sekalian pada pagi hari ini. Karena pada hari ini adalah minggu kedua tanggal yang ke-10. Kita telah memasuki tahun 2021. Di mana hari ini, saudaraku sekalian, firman Allah datang kepada kita tentang tujuan hidup. Pasti masing-masing kita ada mempunyai tujuan hidup yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak seorang pun yang tidak mempunyai tujuan hidup. Oleh sebab itu, hambanya telah menguraikan panjang dan lebar, mari kita renungkan dan kita pikirkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, dengan tujuan-tujuan Tuhan tetap kepada kita dalam tahun 2021 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat dan anugerah Tuhan itu ada senantiasa di atas kehidupan kita. Kita percaya setiap kita mendengarkan firman Allah, tidak hanya kita mendengar, tapi marilah kita merenungkan dan kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita pada setiap saat. Sehingga benih itu tidak jatuh pada tanah yang berbatu, tapi setiap benih-benih firman yang ditaburkan itu jatuh pada tanah yang berisi, akan bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Bersyukur sekali hari ini kita telah disegarakan dengan firman Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menghampiri hadirat Allah. Di hadapan hadirat Tuhan kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini Allah. Betapa besar kasih Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh memasuki minggu yang kedua di dalam tahun 2021 ini. Berbagai macam tantangan yang kami boleh melihat terjadi, tapi kami percaya Immanuel, Allah selalu ada senantiasa beserta kita. Tuhan, terima kasih Allah, teguhkanlah firman yang telah ditaburkan hamba-Mu pada pagi ini dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh mempraktekkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa, pada saat pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh jemaat Jelambar ke dalam tangan Allah. Biarlah tangan Tuhan ada di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Masuk dan keluar dimanapun mereka berada, hamba mohon pimpinan Tuhan. Campur tangan Allah,
perlindungan Allah di atas kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami tetap menaikkan syukur kepada Allah. Walaupun pada saat-saat ini kami boleh melihat COVID ini luar biasa merajalela di tengah bangsa Indonesia ini. Tapi hamba yakin sekali bagi orang yang tetap bersandar kepada Allah, bagi orang yang patuh kepada firman Tuhan, bagi orang yang patuh kepada pemerintah lewat protokol, perlindungan Allah ada di atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah semua jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Singkirkanlah segala kekhawatiran, singkirkanlah segala kebimbangan dari kehidupan mereka, pikiran mereka. Biarlah Allah menaruhkan damai sejahtera dalam seluruh hati jemaat Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang kita akan hadapi dalam tahun 2021 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh mata pencarian jemaat-Mu di tempat ini Allah. Apapun yang merupakan usaha mata pencarian mereka yang berjualan di pasar, yang berjualan di toko-toko, yang berjualan keliling Tuhan. Allah mari lewat online Tuhan Engkau memberkatikan mereka. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkatikan setiap usaha mereka Allah. Bapa di dalam surga, Engkau tolong dan berikanlah hikmat dan akal budi bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan setiap tugas mereka dengan hati yang tetap mengucap syukur kepada Allah. Dalam situasi yang sulit maupun dalam situasi yang tenang, biarlah mereka tetap mengucap syukur kepada Allah. Apapun yang mereka hadapi, belajarlah mereka untuk tetap memandang kepada Engkau dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi hamba mohon berkat dan anugerah Allah tercurah dan tercurah bagi jemaat Jelambar dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Pada saat pagi hari ini hamba berdoa bagi jemaat Jelambar yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang berada di rumah-rumah sakit maupun yang berada di rumah, maupun dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini. Ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Jamalah mereka dengan tangan-Mu yang berkuasa itu. Angkat segala penyakit yang mereka rasakan. Angkat segala penyakit corona di kalau mereka hadapi. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Hanya melalui Engkau sajalah ada kesembuhan sempurna. Melalui Engkau sajalah ada pertolongan yang sempurna Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka semua yang berada di dalam keadaan sakit. Topangilah mereka dengan tangan kasih-Mu. Teguhkanlah iman mereka agar mereka tetap memandang Engkau di dalam segala apapun yang mereka hadapi. Tiada satu perkara yang tak dapat Allah kerjakan bagi kami. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkanlah tiap-tiap pribadi yang dalam keadaan sakit. Teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah mereka. Biarlah mereka selalu mau berseru, Immanuel, Allah menyertai aku dimanapun aku berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu karena hamba yakin sekali Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar. Pada pagi hari ini pun kami berdoa Tuhan, bagi pembangunan bait Allah yang sedang berjalan. Tuhan Engkau tolong Bapa, Engkau campur tangan. Dalam segala kekurangan aku butuhkan, apapun yang kami butuhkan, kami percayakan semua kepada Allah. Engkau adalah sanggup melakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia kami tak sanggup untuk membangun bait-Mu, tetapi oleh kemurahan dan kasih Allah dan kepercayaan Tuhan kepada kami dapat melakukan itu semua. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Pada pagi ini hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Hamba mohon pertolongan Allah tercurah di tengah-tengah bangsa kami ini Bapa. Tangan kasih-Mu terulur bagi bangsa kami ini oh Tuhan. Tangan kasih-Mu menghalaukan segala virus corona yang sedang merajalela luar biasa di tengah-tengah bangsa kami ini Allah. Kami berdoa vaksin yang akan mulai berjalan pada minggu depan. Allah memberkati Tuhan, Allah tolong. Biarlah ada mujizat Allah terjadi. Terima kasih dalam segala perkara. Kami hanya berharap dan bersandar kepada Engkau. Karena jawaban adalah daripada-Mu bagi kami semua. Kami membutuhkan kesembuhan. Kami membutuhkan pertolongan Allah di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena hamba yakin sekali Allah mendengarkan apa yang kami serukan bagimu pada pagi hari ini.
Terima kasih Yesus, glory, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaatmu pada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berjalan, dimanapun mereka duduk atau berdiri, biarlah Roh Kudus ada selalu menyertai mereka. Roh Kudus menolong, melindungi dan menjauhkan segala yang tidak berkenan. Terima kasih Allah, terpujilah namamu Bapa. Kalau naikkan syukur kepadamu Tuhan. Dikala di antara jemaat ada yang khawatir, bimbang, takut pada saat pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah jamakan mereka. Hancurkan segala roh ketakutan dan kekhawatiran itu daripada mereka. Berilah roh sukacita, damai, sejahtera, iman yang teguh kepada Engkau. Percaya hanya kepadamu Tuhan, sumber segala pertolongan. Terima kasih, inilah seluruh doa yang hamba panjatkan bagimu. Hamba menyerahkan kembali seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Pada siang hari mereka berjalan dengan tiada awan. Malam hari mereka berjalan dengan tiada api. Melambangkan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Siang maupun malam. Allah memberikan kesejukan dan kehangatan bagi mereka. Dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Allah. Inilah doa yang dapat hamba panjatkan di hadapan hadirat Allah yang Maha Dahsyat. Tiada dengan nama lain kalau hanya dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum meninggalkan, kembalikan dalam aktivitas rumah tangga seluruh jemaat masing-masing pada saat pagi ini. Terlebih dulu hamba mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap semangat, kita tetap bergairah. Sampai pada saat ini kita belum memastikan kapan kita akan kembali beribadah di dalam bait Allah. Karena kita melihat situasi, kita berjalan dengan situasi, kita tetap beribadah online. Dan nanti ada saatnya pengumuman untuk kita kembali ke dalam bait Tuhan. Berjuang, semangat, bergairah. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.